Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 3 Agustus 2024. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia dan penjagaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi suluh dan terang bagi kaki kami. Mari ya Tuhan, berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 5 sampai dengan 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah legenda atau cerita rakyat yang berjudul Si Pahit Lidah. Nah, Si Pahit Lidah ini adalah seorang putra dari Raja India yang bernama Maharaja Indrajaya. Raja Indrajaya ini ingin menaklukkan Nusantara yang saat itu masih disebut dengan Dwipantara, yaitu kumpulan pulau-pulau di Asia Tenggara. Nah, ia mengutus putranya, Si Pahit Lidah, untuk menjalankan misinya. Si Pahit Lidah ini berangkat dengan membawa pasukan dan peralatan perang yang lengkap. Nah, ia mendarat di pulau pertama yang ia temui, yaitu Pulau Sumatera. Namun begitu ia mencicipi makanan di sana, ia merasa sangat tidak enak. Ia mengira bahwa makanannya ini pasti sudah diracuni oleh penduduk setempat. Ia pun kemudian menjadi sangat marah dan mengutuk semua makanan dan tanaman di pulau itu dengan menjadi batu dengan lidahnya yang pahit. Akibat kutukan si Pahit Lidah ini, pulau itu menjadi tandus dan gersang. Penduduknya kelaparan dan menderita. Mereka pun kemudian menyerang pasukan si Pahit Lidah dan mengusirnya dari pulau itu. Si Pahit Lidah itu pun meninggalkan pulau itu dengan kesal dan memberi nama Sumatera, yang berarti tidak enak. Si Pahit Lidah kemudian melanjutkan perjalanannya ke pulau-pulau lain di Dwipantara. Namun di mana-mana ia mendapat perlakuan yang sama. Makanan dan tanaman di sana tidak cocok dengan lidahnya, dan ia pun mengutuk semua menjadi batu dan membuat penduduknya menderita. Ia juga memberi nama-nama buruk untuk pulau-pulau itu, seperti Suh Jawa, Suh Bali, Suh Lombok, dan seterusnya. Akhirnya si Pahit Lidah sampai di pulau terakhir yang ia kunjungi, di Pulau Jawa. Di sana ia bertemu dengan seorang raja yang bijaksana dan ramah, yaitu Prabu Aji Soko. Prabu Aji Soko ini menyambut si Pahit Lidah dengan baik dan memberinya makanan yang lezat. Si Pahit Lidah pun merasa senang dan puas. Ia tahu bahwa si Pahit Lidah tidak akan merasakan racun itu karena lidahnya yang pahit. Nah, setelah makan, Prabu Aji Soko ini menantang si Pahit Lidah untuk beradu kesaktian.
Ia mengajaknya ke sebuah gunung berapi yang sedang meletus. Ia berkata bahwa siapapun yang bisa memadamkan api gunung berapi itu dengan lidahnya, dia adalah pemenang. Wah, si pahit lidah pun menyanggupi tantangan itu. Ia percaya bahwa lidahnya yang pahit bisa mengalahkan api gunung berapi. Ia pun kemudian mendekati gunung berapi itu dan menjulurkan lidahnya ke arah kawah. Namun ibu bapak saudara-saudari, apa yang terjadi? Begitu lidah si pahit lidah ini menyentuh api gunung berapi, lidahnya langsung terbakar dan meleleh. Si pahit lidah pun menjerit kesakitan dan jatuh terkulai. Ia pun meninggal di tempat. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam bahasa anak muda sekarang, si pahit lidah ini bisa dikategorikan sebagai toxic people. Kehadirannya selalu membuat suasana menjadi lebih buruk. Entah karena keluhannya, nyinyirannya, komentar-komentar miring yang membuat orang sakit hati dan terluka dengan perkataannya, komentar-komentar yang merendahkan dan mematikan, mirip dengan si pahit lidah, bukan? Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu diwaspadai oleh murid Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Nah, dalam teks bacaan kita, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi pada waktu itu dipahami dengan dua hal. Yang pertama, dipahami secara harafiah. Ini adalah salah satu bahan yang difermentasikan atau dibusukkan dan kemudian jika dimasukkan ke dalam adonan tepung untuk membuat roti. Pemahaman inilah yang ditangkap oleh para murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka segera menganggap bahwa perkataan Tuhan Yesus ini adalah dampak dari tidak adanya roti pada mereka. Padahal ini bukan soal roti secara harafiah yang bisa mengenyangkan perut, bukan. Kalau soal roti secara harafiah kita tahu, dan para murid juga kemudian diingatkan, Tuhan Yesus bisa menyelesaikan. Sebab toh fakta berbicara bahwa sebelumnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, pemahaman ragi yang kedua itu adalah secara kiasan. Pada waktu itu ragi menjadi kiasan bagi sebuah pengaruh busuk dan buruk yang berbahaya dan mematikan. Pertanyaan selanjutnya ibu bapak saudara-saudari, loh mengapa orang Farisi dan Saduki kok seolah jadi membawa ragi atau menjadi ragi itu sendiri? Ya, bagi orang Farisi, kehidupan beragama sangat menekankan ritualisme. Mereka sibuk menjadi hakim untuk menentukan benar atau salah bagi seseorang di hadapan Tuhan. Dan sikap seperti ini justru membuat mereka menjadi arogan karena merasa benar sendiri dan menghakimi orang lain. Sementara orang Saduki itu adalah orang-orang yang kaya dan seorang aristokrat yang kehidupannya terlibat di dalam dunia politik. Mereka menganggap mereka bisa mereformasi manusia dari aturan-aturan politik. Disebutnya orang Saduki. Seolah Tuhan Yesus hendak mengatakan, jangan seperti mereka yang menyamakan kerajaan surga dengan kekuasaan politik. Dan juga jangan mengaitkan sebuah harapan dengan tindakan politik. Sikap-sikap seperti orang Farisi dan Saduki inilah bisa menjadi racun dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perkataan Tuhan Yesus ini juga masih berlaku loh dalam kehidupan kita hari ini. Kita diajak untuk waspada dan hati-hati dalam hidup bersama. Jangan sampai kita justru menjadi ragi setiap kali dalam perjumpaan dengan sesama, entah itu di gereja, atau di tempat kerja, atau pertemuan-pertemuan dengan keluarga kita. Kita justru malah memberi komentar-komentar miring. Kita malah nyinyir, kita malah sibuk membicarakan orang lain. Bahkan kemudian kita sibuk menghakimi orang lain yang mungkin memiliki cara pandang dan cara pikir yang berbeda dengan kita. Nah, setiap kita itu punya potensi dan kecenderungan menjadi ragi yang membusukkan relasi.
Tetapi kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Kasih Tuhan mampu menuntun kita untuk tetap menjadi waspada dan berhati-hati di dalam hidup ini, agar kita tidak menjadi ragi dalam sebuah komunitas. Ragi yang membusuk, ragi yang membuat suasana menjadi buruk. Nah, kiranya Tuhan menuntun kita untuk senantiasa hidup di dalam kewaspadaan dan kehati-hatian, sehingga kita selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita tidak menjadi si pahit lidah di dalam komunitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, bantu kami, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, persekutuan, tempat kerja, itu sungguh boleh menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.